Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 956-960. Meskipun pria ini sedikit tidak mau, pihak lain adalah guru surgawi, penguasa seluruh sekte. Jika lawannya adalah junior seperti Qin Huaisheng, dia mungkin harus menunjukkan kualifikasinya di sini lagi. Setelah pria itu pergi, Guchen dan yang lainnya mengikuti guru surgawi ke ruang bawah tanah, dan semuanya menjadi sedikit basah. Aku harus meminta maaf karena kamu harus tinggal di sini untuk sementara. Aku masih harus keluar dan menangani situasi secara keseluruhan. Jika masalah ini selesai, aku akan memberimu penjelasan. Guru surgawi berdiri di depan pintu dan tersenyum ringan. Guchen melihat ke ruangan itu. Itu jelas sebuah penjara bawah tanah, dengan hanya meja sederhana dan tempat tidur. Kita bisa tinggal di sini, tapi kamu harus membiarkan tunanganku menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Dia bukan ancaman bagimu. Saya harap Anda dapat melindungi keselamatannya. Ya, saya berjanji kepada Anda bahwa saya sendiri yang akan melindungi gadis kecil ini. Bai Ruohan masih memiliki sikap tegas dan harus tinggal di sini bersama Guchen, namun sikapnya juga sangat tegas. Itu berarti tidak membiarkan wanitanya menderita bersamanya. Kita bisa menikmati kebahagiaan bersama, tapi dia tidak akan membiarkan wanitanya menderita kesusahan bersama. Ini semacam tanggung jawab dan tanggung jawab. Akhirnya, Bai Ruohan, guru surgawi tua dan yang lainnya pergi dari sini, dan Guchen, Lan Wancheng dan yang lainnya juga duduk bersila di tempat tidur. Mereka pasti tidak bisa tidur, jadi mereka bertiga mulai mengobrol. Sementara Guchen mengambil kesempatan ini untuk duduk bersila dan bermeditasi menggunakan kekuatan penyembuhan yang kuat dari Qianlong Jue. Saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Sekte Harimau Naga adalah sekte berusia 1000 tahun dengan master yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin orang bisa menyerang gunung dengan begitu mudah? Coba perhatikan dengan cermat, dan mereka semua dipukuli hingga pulang. Pintunya terbakar, dan mereka menyadari bahwa beberapa orang sedang mengetuk pintu. Bagaimana sekte berusia 1000 tahun bisa melakukan kesalahan seperti itu? Dengan begitu banyak master di sekte Harimau Naga kamu masih sangat berani menyerang. Faktanya, analisis tersebut memang masuk akal. Jika tidak ada dukungan dari orang dalam sekte Harimau Naga, bagaimana sekte ini berani menyerang gunung di pagi dini hari? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Sekte Harimau Naga juga dibagi menjadi sekte luar dan sekte dalam. Setiap lantai dijaga oleh banyak orang. Meskipun dapat dikalahkan, selama orang-orang di bawah membunyikan alarm, orang-orang di atas dapat bereaksi dan mencegah orang lain dipukuli. Pintu aula utama diterobos, dan semua orang bahkan guru surgawi dipaksa keluar. Oke, mari kita semua istirahat dan menunggu sekte Harimau Naga memberi kita penjelasan saat fajar. Kata Guchen lembut dengan mata tertutup dan menyilangkan kaki. Lan Wancheng duduk di tanah dan berkata tanpa daya, "Hei, saya tidak tahu apakah kita bisa keluar sekarang. Tidak semua orang di sekte naga dan harimau adalah pria sejati. Anda memikirkan guru surgawi, tetapi orang lain mungkin tidak percaya kamu. Siapa yang bisa menjamin bahwa sekte naga dan harimau tidak ingin sengaja mengunci mereka di sini? Jika mereka melarikan diri, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri sekarang." Selama guru surgawi ingin mengambil keterampilan itu dengan paksa, Guchen dan Lan Wancheng bersama-sama mungkin bisa memaksa orang untuk menghadapinya dengan kedua tangan. Dia sudah menjadi kultivator terkuat di tingkat transformasi ilahi dan akan mencapai ranah pembentukan ramuan. Jika dia menginginkan Qianlong Jue dan Tong Tianru, maka Guchen dan Lan Wancheng tidak ada hubungannya. Di pagi hari, langit berangsur-angsur semakin cerah. Mereka yang mengganggu sekte naga dan harimau telah meninggal sejumlah orang, melarikan diri sejumlah orang, dan menangkap sejumlah orang. Pada pukul 6 pagi, semua pejabat senior sekte naga dan harimau berkumpul di aula untuk rapat. Jika tidak ada sumber air di sebelah pavilion sutra kali ini, saya khawatir semua kitab suci dan latihan selama ribuan tahun terakhir akan sia-sia. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah. Saya sudah tahu anak laki-laki itu, Yue Baidian, ingin tinggal di Jepang, tapi aku benar-benar tidak menyangka dia bisa memanggil begitu banyak orang untuk naik gunung dan mengambilnya secara terbuka. Sekte Harimau telah menderita kerugian besar kali ini. Meskipun buku matahari dan bulan belum hilang, sutra guru surgawi telah dicuri, dan batu giok spiritual di aula utama kami telah dicuri anak itu. Orang lain yang duduk di dalam juga setuju. Benar. Anak ini harus dibunuh dan diberitahukan kepada dunia, jika tidak, tidak ada lagi yang akan menganggap serius sekte naga dan harimau kita. Dunia akan menyembah sekte naga dan harimau kita, mereka masih harus percaya bahwa kita adalah sekte berusia 1000 tahun. Kali ini, beberapa kekuatan besar bergabung untuk menyerang gunung untuk dibakar. Kerugian ekonomi langsungnya lebih dari 100 juta. Bunuh?
Orang ini harus dibunuh. Saya sudah lama mengatakan bahwa sisa-sisa teknik 8 keterampilan khusus harus dimusnahkan, dan tidak akan pernah ada damai di dunia ini. Siapapun yang mengetahui 8 keterampilan khusus akan dihukum oleh semua orang dari semua sisi. Hanya saja guru surgawi terlalu baik, itulah mengapa ini terjadi. Mendengar pendapat dari para tetua, banyak dari mereka memiliki pendapat yang sama, dan mereka harus membunuh Gu Chen dan Lan Wancheng untuk memberitahu dunia dan memberikan peringatan kepada orang lain. Qin Huaisheng menjadi marah ketika dia mendengar pendapat para tetua. Tidak, paman, tetua, dan guru, bisakah semua orang tenang? Banyak hal yang belum diselidiki dengan jelas. Bukankah terlalu dini untuk menarik kesimpulan? Ini kamu lagi? Huaisheng, aku benar-benar ragu kamu dan anak itu sama. Dulu kamu paling patuh pada kami, tapi sekarang kamu membantah kami lagi dan lagi. Paman Fu, pria berjubah hitam itu juga memelototinya. Ada apa denganmu saat para paman sedang berbicara? Sekarang kamu hanya berhak mendengarkan, dan kamu tidak punya hak untuk membantah. Apakah kamu mengerti? Jelas, mengerti. Kata Qin Huaisheng dengan ekspresi tidak puas. Fakta bahwa dia dapat mendengarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi di sini sudah sangat mengesankan. Lagi pula, kebanyakan orang seusianya masih menyapu lantai dan berlatih seni bela diri, dan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai level ini. Guru surgawi tua itu duduk di kursi atas, memegang cangkir teh dengan satu tangan dan menyesapnya dan berkata dengan tenang, Huaisheng benar, semuanya harus dibuktikan, dan masalah ini harus dibuktikan. Saya memiliki kendali atas itu sekarang, dan kita masih perlu mencari tahu keseluruhan ceritanya. Bukti? Oke, kalau begitu saya akan memberi bukti untuk guru. Pendeta Tao berjubah hitam itu bertepuk tangan dan berkata, bawa masuk. Segera, dua pendeta Tao kecil masuk bersama dua orang di luar pintu. Kedua pria tersebut dipukuli dengan sangat keras hingga mereka terjatuh ke tanah dengan wajah memar dan bengkak. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Pendeta Tao berjubah hitam itu meraung marah sambil memegang pedang panjang. Tidak, kami berkata, bisakah kita menukar nyawa? Fiu, pendeta Tao berjubah hitam memotong sudut meja dengan pedang dan meraung, saya tidak memberi Anda kesempatan untuk menawar sekarang. Entah Anda mati nanti atau mati sekarang. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa pertimbangkan untuk memberimu hukuman yang lebih ringan. Ya, itu Tuan Gu. Raja Barat Daya, Gu Chen. Dia berkata bahwa selama dia mendapatkan buku matahari dan bulan, kami bisa menyimpan semua harta karun di dalamnya gunung ini. Setiap orang dapat membaginya secara setara. Qin Huaisheng melangkah maju dan meraih kera pria itu dan berteriak dengan marah, saya memperingatkan Anda untuk mengatakan yang sejujurnya, siapa yang menghasut Anda? Saya punya rekamannya. Pria yang berlutut di tanah mengeluarkan sebuah perekam dan meletakkannya di tanah setelah memutarnya. Kami telah bergabung untuk menjungkir balikan Sekte Naga dan Harimau. Saat itu, bukankah semua harta karun di gunung ini akan menjadi milik kita? Saya hanya ingin buku matahari dan bulan, dan Anda dapat mengambil sisanya sesuka Anda. Jika terjadi kesalahan, saya, Gu Chen, akan membereskannya. Saya adalah putra tertua keluarga Gu, dan saya memiliki pasukan keluarga Gu di belakang saya. Apa arti Gunung Naga dan Harimau bagi saya? Jika saya tidak senang, saya akan merobohkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Tak lama kemudian kata-kata dalam rekaman itu diputar. Semua orang sangat marah hingga memukul dada dan kaki mereka. Suara itu memang suara Gu Chen, tapi nadanya tidak terlihat seperti itu. Meskipun Qin Huaisheng jarang berinteraksi dengan Gu Chen, mereka juga mengobrol dari waktu ke waktu ketika mereka berkelahi. Pria ini sembrono tapi tidak bodoh, sombong tapi tidak bodoh. Kalimat terakhir sama sekali tidak seperti gaya bicaranya. Tapi itu memang suara Gu Chen, yang sangat aneh. Lihat. Ini buktinya. Tak terbantahkan. Apakah kamu masih ingin berbicara mewakili anak itu? 8 keterampilan unik ini adalah sisa. Aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Dia mempelajari sihir bengkok dan mulai menimbulkan masalah di dunia. Aku tidak mengizinkan orang seperti itu muncul di hadapanku. Pria botak itu membanting meja dan berteriak dengan marah. Para tetua lainnya juga mulai setuju. Bahkan mereka yang sebelumnya mendukung pendapat guru surgawi mulai ragu-ragu. Mungkin mereka sudah terlalu lama tinggal di pegunungan dan tidak tahu bahwa ada banyak cara untuk memalsukan rekaman tersebut. Orang yang membayangkan suara tersebut juga dapat meniru suara yang sangat mirip melalui pemrosesan komputer. Belum lagi para pengisi suaranya, selama mereka mendengar suara Gu Chen, mereka bisa meniru semuanya dalam beberapa hari. Tak lama kemudian, hari mulai terang. Gu Chen juga tinggal di penjara bawah tanah selama beberapa jam, dan akhirnya menggunakan Qianlong Jue untuk menebus semua luka dalam yang dideritanya sebelumnya. Dia menggeliat dan terbatuk ringan, jam berapa sekarang?
Ini sudah jam 8. Mengapa orang-orang ini tidak membawakan kita makanan? Selimut yang dijanjikan tidak ada di sini, aku hampir mati kedinginan. Lan Wancheng melihat arlojinya dan berkata dengan keluhan di wajahnya, Saudara Chen, kami tidak berani menyerahkan semuanya. Kompas saya masih di dalam kotak. Harganya sangat mahal. Bagaimana jika mereka mengambilnya? Kembalilah dan beritahu kakekku. Jangan. Apa maksudmu dengan ini? Aku sangat percaya padanya. Kenapa kamu tidak membawakan kami selimut? Gu Chen juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Hei, kamu percaya padanya, tapi orang lain mungkin tidak percaya padamu. Kamu bisa melakukan seni naga, dan aku bisa melakukan Tong Tianlu. Ini adalah dua teknik paling kuat di antara 8 keterampilan unik. Saat dunia berada dalam kekacauan, ada pepatah yang mengatakan, jika Anda mengetahui 8 keahlian khusus, siapapun yang memiliki dapat membunuhnya dan membawa perdamaian ke dunia. Anda bahkan mengalahkan Qin Huaisheng kali ini, dan Anda baru saja menamparkan wajah Sekte Harimau Naga. Bisakah kita pergi? Mereka setuju dengan guru surgawi tua dan dibuang ke tempat ini. Mungkin hasilnya tidak lebih baik dari sekarang, terutama karena mereka merampas barang bawaan dan senjata, dan sangat sulit untuk memaksa keluar. Lan Wancheng telah memeriksa penjara di sekitarnya sebelumnya. Semuanya memiliki berbagai tanda di dalamnya. Akan sangat sulit untuk menerobos ruangan ini dengan kekerasan, yang berarti hak untuk bertindak telah hilang. Sangkar ini cukup kuat. Gu Chen memegang sangkar itu dengan kedua tangannya, mengguncangnya dan terkekeh. Hei, Saudara Chen, jangan sia-siakan usahamu. Ini terbuat dari perunggu dengan tulisan Tao yang tepat di atasnya. Jika kamu ingin memaksakan jalan keluar, kecuali orang itu berada di alam transformasi ilahi. Kalau tidak, pada dasarnya itu adalah mustahil. Benarkah? Mencicit. Mendengar suara pintu dibuka, Lan Wancheng tiba-tiba berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu yang terkunci sudah terbuka. Gu Chen berdiri di luar pintu, memegang tusuk gigi di tangannya dan mencabut giginya. Astaga! Gunakan tusuk gigi untuk membuka sel perunggu ini. Lan Wancheng berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum dengan jijik, sel di dunia ini yang dapat menahan Gu Chen, belum dirancang. Sel yang paling kuat memerlukan metode pembukaan kunci yang paling primitif, kata Archimedes. Tapi beri aku sebungkus mie instan, dan aku dapat menggerakkan seluruh komunitas. Apakah kamu yakin ini yang dikatakan Archimedes? Papan peti mati tidak bisa menahannya, kan? Oh, tidak peduli siapa yang mengatakannya, yang penting apa yang saya katakan itu benar. Mereka berempat terus berjalan keluar pintu. Bukannya Gu Chen tidak percaya pada guru surgawi, terutama karena dia sedikit khawatir tentang Bai Ruohan. Ada 2 pendeta Tao kecil yang sedang tidur siang di depan pintu. Hei! Aku sangat mengantuk. Aku berjuang sepanjang malam dan tidak bisa tidur nyenyak. Seorang pendeta Tao kecil menggeliat dan mendesah pelan. Kali ini, Gu Chen menyerahkan sebatang rokok dari belakang. Ayo kita merokok. Oh, terima kasih, Xiao Yuan. Pendeta Tao kecil yang duduk di sebelahnya tertegun. Aku tidak memberimu rokok. 2 pria itu segera bereaksi dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Kemudian Gu Chen menamparkan kepala kedua orang itu dengan kedua tangan dan memukul mereka bersama-sama. Mereka berdua langsung pingsan. Karena guru surgawi tidak datang kepadanya, maka dia harus pergi menemui guru surgawi sendiri untuk mendapatkan penjelasan. Beberapa hal yang terjadi pada hari yang sama harus diselesaikan pada hari yang sama. Jika tidak diselesaikan dalam beberapa hari, Anda akan lihat, semua versi akan beredar. Seseorang harus mengatakan bahwa 8 keterampilan unik akan kembali membawa masalah ke dunia. Rumornya menjadi semakin keterlaluan, dan hal inilah yang menyebabkan keributan saat itu. Sulit untuk menemukan lawan untuk salah satu dari 8 keahlian khusus dalam setiap sekte. Kecuali jika pemimpinnya secara pribadi mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu siapa yang membuat berbagai sekte memahami dan mencapai konsensus. Siapapun yang melihat penerus 8 keterampilan unik dapat dihukum. Jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, maka semua orang yang mengetahui keterampilan ini akan menghilang. Orang-orang dari keluarga terkenal dan baik ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak terlalu terhormat. Ayo pergi. Pergi ke Aula Wuying. Saya ingin melihat penjelasan apa yang guru surgawi berikan kepada saya. Kata Gu Chen dengan suara yang dalam dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini, di Aula Wuying dari Sekte Naga dan Harimau, Bai Ruohan sudah lama terbangun dari kamarnya. Dia tidak bisa tidur tanpa Gu Chen di sisinya, seperti anak kecil yang tidak bisa menemukan rumah dan tidak merasa aman. Jadi dia bangun saat fajar dan berlari mencari guru surgawi, tetapi dia diblokir di pintu dan tidak bisa masuk. Tolong, izinkan saya menemui guru surgawi. Kapan dia bisa melepaskan saudara saya? Bai Ruohan berdiri di depan pintu dan berkata dengan cemas.
Tetapi pria parubaya yang berdiri di depan pintu hanya memandangnya dengan santai. Para tetua sedang mendiskusikan tindakan pencegahan sekarang, dan beliau tidak punya waktu untuk bertemu Anda. Kembalilah ke kamar Anda dan tinggallah. Ini sudah jam berapa? Tuan Guru Surgawi berkata dia akan memberi kami jawaban saat fajar, tetapi belum ada yang memberikan penjelasan. Apa maksudnya? Bai Ruohan berdiri di depan pintu dan menatap mereka dengan lembut. Tapi hampir mustahil untuk menerobos dengan paksa. Dengan tubuhnya yang lemah, siapapun akan membuatnya terdorong mundur jauh. Selain itu, seseorang di luar aula utama mulai menyiapkan kayu bakar, dan meletakkan panci besar di atas kayu bakar tersebut, dan ada formasi di sekitarnya. Di aula utama, semua tetua, pelindung, dan pejabat tinggi lainnya dari Sekte Naga dan Harimau telah berdiskusi selama beberapa jam, dan pada dasarnya mereka semua memiliki pendapat masing-masing. Sisa-sisa dari 8 keterampilan khusus. Mereka harus mati. Seni bela diri pemicu kolera ini harus dikumpulkan dan dikendalikan oleh Sekte Naga dan Harimau kita untuk memulihkan perdamaian dunia. Sekte Harimau Naga kita harus memberi contoh. Jika tidak, bagaimana kita bisa menstabilkan seluruh dunia? Kita harus memaksakan pengakuan dari kedua orang itu dan menyerahkan Qianlong Jue dan Tong Tianlu. Lihat kekacauan yang telah menjungkir balikan provinsi Xinjiang kita. Jika keturunan 8 keterampilan bersatu di masa depan, siapa yang akan mampu mengendalikan situasi? Gu Chen menantang 7 atau 8 sekte sendirian, dan mereka semua berada pada level yang menghancurkan. Keuntungan terbesar dari Qianlong Jue adalah ia memiliki ilmu pedang, keterampilan tinju, dan kekuatan internal. Setelah berlatih ini, 100 ronde biasanya akan melelahkan, tetapi Qianlong Jue dapat terus memberi makan dan tian. Dengan kata lain, selama Anda berhenti sejenak, kekuatan internal Anda perlahan akan pulih, puluhan kali lebih cepat dari orang biasa. Orang normal membutuhkan waktu sebulan untuk memulihkan setengah dari kekuatan internalnya. Mungkin Gu Chen akan baik-baik saja hanya dalam 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, teknik ini hampir menjadi teknik impian banyak orang yang berlatih seni bela diri. Baik mereka seorang praktisi seni bela diri maupun penganut Tao, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat melakukannya tanpa dukungan kekuatan internal. Mereka yang berlatih seni bela diri disebut kekuatan internal, dan mereka yang berlatih Taoisme disebut energi Zen. Sebenarnya sama saja, sama seperti buah ceri dan ceri. Apakah menurut Anda ada perbedaan besar di antara keduanya? Kelihatannya tidak banyak perbedaannya, tetapi jika tidak ada perbedaan, masih ada sedikit perbedaan, tetapi semuanya sama saja. Sepertinya mereka semua adalah orang yang sama, tetapi mereka semua terlihat berbeda. Oleh karena itu, Qianlong Jue dan Tong Tianlu adalah teknik berkualitas tinggi yang diimpikan banyak orang. Orang-orang seperti Sekte Naga dan Harimau, atas nama melindungi dunia, berencana menahan Gu Chen dan Lan Wancheng dan memaksa mereka untuk menyerahkan kedua teknik ini. Dengan segala hormat, rekan-rekan master. Apakah tujuan Anda benar-benar hanya untuk menjaga ketertiban dunia? Qin Huaisheng berdiri di samping dan mencibir, kamu tidak perlu merahasiakannya, katakan saja kamu ingin 8 keahlian khusus. Lancang. Pria parubaya botak itu menatapnya dan meraung, King Feng. Lihatlah murid baik yang Anda ajar, sekarang dia telah belajar untuk menentang mereka yang ada di presbiterian kita. Apakah saya tidak boleh menentang Anda secara langsung di masa mendatang? Pendeta Tao berjubah hitam itu menoleh dan menatapnya dan berkata dengan marah, diam. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Menyingkir. Aku akan keluar jalan-jalan dan melihat para junior berlatih. Qin Huaisheng mendengus dan langsung keluar dari pintu. Dia tidak tahu mengapa dia begitu marah. Mungkin dia benar-benar merasa bahwa Gu Chen bukanlah orang jahat dan tidak seharusnya menanggung ketidakadilan yang tidak diketahui seperti itu. Hal-hal yang telah dia alami sejak kecil semuanya penuh dengan kebenaran dan pikiran yang luas. Ini pertama kalinya dia melihat wajah-wajah berbahaya dari para tetua. Mereka tidak hanya ingin mengambil kembali Tong Tianrui dan Qianlong Jue, mereka juga ingin mengambil kembali telur Phoenix dan 5 teknik guntur rumput beracun. Bukankah ini pertanda bahwa Anda tidak boleh kalah? Itu sebabnya dia sedikit tidak puas dengan para tetua. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini, Gu Chen, akan terbunuh di tengah jalan. Dia keluar dan mengambil hadiah. Dia berjalan keluar pintu, tetapi tertegun ketika dia melihat murid-murid Sekte Naga dan Harimau tergeletak di lantai dengan tenang. Pria yang baru saja mempersulit Bai Ruohan terbaring di lantai dengan hidung memar dan wajah bengkak. Teknik nafas tersembunyi Tao tidak dapat menutupi kekuatan internalmu yang kuat. Aku sudah tahu, bagaimana mungkin penjara bawah tanah bisa menjebakmu. Qin Huaisheng berkata pada dirinya sendiri dengan tangan di punggungnya. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dia sudah tahu karya siapa ini. Dapat dengan diam-diam mengetuk selusin murid internal di halaman hingga jatuh, melawan banyak dari mereka bahkan tidak mengeluarkan suara, sementara mereka semua mendiskusikan masalah di aula. Dan Qin Huaisheng tidak mungkin menyerang siapapun dari sektenya sendiri, selain sekte ini,
satu-satunya orang yang memiliki kekuatan ini adalah Gu Chen yang dikurung di ruang bawah tanah. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Pantas saja, Anda adalah murid paling dibanggakan dari Sekte Harimau Naga, saya langsung ditangkap. Kamu menemukannya. Gu Chen menepuk pundaknya dan tersenyum ringan. Guru surgawi berkata dia akan memberiku jawaban saat fajar, tapi sudah lama sekali sejak fajar, jadi aku keluar sendiri. Teknik pernapasan tersembunyi Tao memungkinkan lapisan kabut putih mengapung di permukaan tubuh seseorang yang dapat menutupi auranya sendiri. Ini seperti ahli pelacakan, mengandalkan aura energi internal orang tersebut untuk menentukan dari arah mana dia melarikan diri. Tetapi, setelah menggunakan teknik pernapasan tersembunyi Tao, sepertinya aroma Anda tiba-tiba hilang. Bahkan gigi taring pun tidak dapat menciumnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak masuk untuk saat ini. Sekarang carilah kesempatan untuk pergi. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Qin Huaisheng berkata dengan tenang sambil membelakanginya. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh, kamu dapat menemukanku, apakah menurutmu orang-orang di rumah itu tidak dapat menemukanku? Selain itu, saat aku, Gu Chen, melakukan sesuatu, satu adalah satu dan dua adalah dua. Dan saya masih memiliki sesuatu dengan guru surgawi. Aku menasihatimu. Cepat pergi. Gigi Qin Huaisheng hampir patah. Jadi dia harus memberitahunya secara langsung bahwa semua orang sedang mendiskusikan cara mendapatkan Qianlong Jue dan Tong Tianrui. Jika kamu masih masuk untuk menemukannya, bukankah itu hanya menjebak dirimu sendiri? Dia berharap Gu Chen dapat menyadari kenyataan saat ini dan segera membawa orang-orang untuk melarikan diri. Mungkin ada 1% peluang untuk melarikan diri dari Gunung Harimau Naga. Tapi satu hal yang dikatakan Gu Chen benar. Dia menggunakan teknik nafas tersembunyi Tao, dan Qin Huaisheng bisa merasakan kehadirannya bahkan pada jarak sedekat itu. Para tetua di ruangan itu pasti merasa bahwa meskipun Gu Chen ingin melarikan diri, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mereka yang membakar gunung dan bergegas naik kemarin juga menderita banyak korban jiwa. Meskipun Sekte Naga dan Harimau kehilangan banyak harta, pihak lain juga membayar mahal. Jika Gu Chen melarikan diri sekarang, itu akan semakin memperkuat fakta bahwa dia berhubungan dengan orang-orang itu kemarin. Ketika Guru Surgawi memberi perintah, seluruh sekte akan dimobilisasi, dan mereka tidak akan bisa meninggalkan kota Yingtian. Kekuatan internal yang sangat kuat. Apakah anak itu kehabisan tenaga? Suara seorang pria parubaya datang dari dalam ruangan. Segera, pintu terbuka dan semua orang keluar. Ketika Qin Huaisheng melihat ini, dia langsung berbisik, cepat. Sandera aku. Dia bahkan berinisiatif mendekati Gu Chen. Tapi Gu Chen merasa sangat pahit di hatinya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Qin Huaisheng, tapi bukankah itu menjadi semakin gelap dengan setiap deskripsinya? Dia di sini untuk mengklarifikasi situasinya. Jika dia menyandera Qin Huaisheng, bukankah itu akan menjadi kesalahpahaman yang lebih dalam? Dua tidak bisa membawa Qin Huaisheng ke Jiangsu, kan? Terima kasih, saudaraku, tapi aku selalu jujur dalam pekerjaanku, jadi tidak perlu melakukan trik ini. Kamu. Kalimat lugas ini langsung menyentuh hati Qin Huaisheng. Tindakannya sangat kontras dengan tindakan para tetua di aula tadi. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa Gu Chen memang tidak terlibat dalam serangan gunung besar di tengah malam belum lama ini. Jika dipikir-pikir sedikit, Anda harus tahu bahwa orang-orang itu mulai naik gunung di bawah panji Gu Chen. Memasuki pavilion sutra, dan sekarang dia menjadi kambing hitam orang lain. Huaisheng, cepat kemari, kenapa kamu berdiri bersamanya? Orang jahat dari dunia luar tidak pantas menjadi saudaramu. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Qin Huaisheng awalnya berencana untuk membantah, tetapi setelah memikirkannya, dia memihaknya. Guru surgawi akhirnya keluar dari rumah. Ketika dia melihat Gu Chen keluar dari ruang bawah tanah dengan selamat, dia tidak terkejut sama sekali. Dia hanya mengelus jenggotnya dan tersenyum ringan, tentu saja. Penjara bawah tanah tidak bisa menjebak naga sungguhan. Ah, naga sungguhan, guru. Orang ini melukai lebih dari selusin murid internal kita hanya karena dia ingin melarikan diri. Tolong cepat tangkap dia. Lagi pula aku tidak pernah peduli padamu. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum acuh tak acuh. Sombong? Setelah mengatakan itu, pria botak itu bergegas menuju Gu Chen dengan sangat paksa. Saudara Gu, hati-hati, seru Qin Huaisheng dari samping. Guru yang berdiri di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan memelototinya. Sudah berapa hari kamu mengenal anak ini? Sekarang sikumu mulai bergerak berbalik keluar. Aku. Gu Chen dan pria botak itu datang langsung ke halaman. Pria ini seharusnya memiliki kekuatan tahap awal dari alam fana, anggota senior dari Sekte Harimau Naga. Menerobos ke alam transformasi fana berarti telah melampaui 95% orang di dunia. Baik mereka seorang kultivator atau pejuang,
mereka telah melampaui mereka dengan selisih yang besar. Namun setelah 10 putaran sederhana, pria botak itu merasakan ada yang tidak beres. Gu Chen baru saja bertempur besar dengan Qin Huaisheng. Secara logika, tidak mungkin dia pulih begitu cepat hanya dalam sehari. Bahkan Qin Huaisheng masih meminum berbagai ramuan mahal untuk memulihkan tubuhnya. Dia pasti tidak beruntung setidaknya selama sebulan, jika tidak, bukankah semua suplemen yang dia konsumsi akan sia-sia? Tapi Gu Chen tidak terpengaruh sama sekali. Saat turun dari lapangan, dia jelas merasa terluka parah, tapi sehari kemudian, anak ini kenyang lagi. Hidup dan menendang. Bahkan tanpa pedang kaisar, dia masih bisa disebut master kelas 1 hanya dengan mengandalkan keterampilan tinju dan telapak tangannya. Tiba-tiba, teknik telapak tangan Gu Chen begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangannya, dan cahayanya berlimpah, dan semua cahaya ungu dan emas berkumpul di tangannya. Ini telapak tangan 1000 naga pengembara. Seru pria berjubah hitam. Qin Huaisheng juga tercengang saat melihat ini, telapak tangan 1000 naga pengembara. Bukankah ini teknik telapak tangan khusus dari Sekte Naga dan Harimau? Bagaimana bisa? Brak! Gu Chen menyerang dengan telapak tangan, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menerpa wajahnya. Meskipun dia hanya memiliki sepasang tangan, pria botak itu tiba-tiba merasakan ribuan tangan menuju ke arahnya. Dia mencoba memblokirnya dan juga menyalakan mantra cahaya kemasan. Tapi setelah memblokir dua gerakan, serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya mengenai mantra cahaya emasnya. Dalam sekejap, mantra cahaya emas itu hancur. Lalu dia mendorong pria botak itu menjauh dengan sikunya. Bang! Pria itu terbang beberapa meter dan jatuh tepat di kaki guru surgawi yang lama. Hanya karena aku tidak melarikan diri bukan berarti aku takut pada Sekte Naga dan Harimaumu. Itu berarti aku percaya pada guru surgawi dan tidak akan membiarkanku menderita ketidakadilan yang tidak adil. Dengan tangan punggungnya, Gu Chen berkata dengan dingin, saya lupa menyebutkan dalam satu kalimat, saya pandai tinju, telapak tangan, dan tendangan, dan saya mahir dalam semua jenis senjata. Apakah itu senjata dingin atau senjata panas? Saya bisa bersamamu kapan saja. Kata-katanya seperti, aku bersamamu kapan saja, langsung membuat semua orang merasa penuh energi. Aura yang kuat menerpa wajahku. Guru surgawi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, memandang Gu Chen dan tersenyum ringan. Anak muda, apa hubunganmu dengan Liu Jiangnan? Hubungan antara kakek dan cucu, juga bisa dikatakan sebagai hubungan antara guru dan murid. Gu Chen berkata dengan nada tenang, seseorang dengan karakter moral yang tinggi dan rasa hormat seperti Master Surgawi tidak akan menindas generasi muda, kan? Tentu saja, tentu saja. Saya telah memeriksa masalah sebelumnya, tapi ada sesuatu yang harus kamu jelaskan. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan perekamnya, dan pemimpin Tao berjubah hitam itu langsung meminta orang-orang untuk membawa dua sandera yang dia tangkap kemarin. Ketika kedua orang ini melihat Gu Chen, mereka saling memanggil dengan ramah. Tuan Gu, selamatkan kami. Bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalimu? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Tuan Gu, bukankah kamu Raja Barat Daya? Kamu, katakan sesuatu kata-kata. Gu Chen membuka perekam, dan suara yang datang dari dalam 70% mirip dengan suaranya. Jika Anda tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, Anda tidak akan tahu bahwa ada yang salah dengan rekaman ini. Gu Chen memerintahkan kedua orang ini untuk menggigit mereka sampai mati, yang sangat merepotkan. Apa? Saudaraku Chen telah berada di Sekte Naga dan Harimau dari awal hingga akhir kompetisi, dan ponselnya tidak memiliki baterai. Di mana dia dapat menghubungi mereka dan dia bahkan tidak mengenal kedua orang ini. Kata Wan Cheng. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Sekarang semua saksi dan bukti fisik ada di sini, kamu masih ingin berdalih? 8 keterampilan khusus yang tersisa akan selalu menjadi kejahatan yang tersisa, dan badut akan melakukannya lagi pula, aku tidak bisa pergi ke aula. Kupikir aku telah mempelajari sedikit kungfu kucing berkaki 3, tapi... Apakah kamu melanggar hukum? Kamu bisa mencobanya. Gu Chen dengan tenang mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, melihat seluruh Sekte Harimau Naga, saya, selain memberikan sedikit wajah kepada guru surgawi, apa bedanya bagi orang lain? Orang macam apa ini? Untuk membuktikan saya tidak bersalah, saya bahkan menyerahkan pedang. Dari apa yang Anda katakan, saya yakin akan masalah ini. Apakah ini ada hubungannya dengan saya? Pencuri gila? Sekarang rekaman dan sertifikasi sudah ada, saya peringatkan kamu harus mengembalikan semua kitab suci dan peralatan kaligrafi yang hilang dari Sekte Harimau Naga kami, atau kami akan menghancurkanmu di Jiangsu. Kamu tidak bisa menyalahkan Gu Chen karena marah. Dia awalnya berpikir begitu setelah menyerahkan pedangnya dan menunjukkan ketulusannya, orang-orang ini akan dapat memahami niatnya.
Siapapun yang berpikiran normal dapat mengetahui keanehan ini, tetapi mereka tetap ingin menahan Gu Chen tanpa henti, jadi motif mereka tidak murni. Apakah Anda ingin menyelidiki apa yang terjadi di tengah malam, atau apakah Anda ingin menyelidiki fakta bahwa Gu Chen adalah keturunan dari 8 keterampilan Jue? Anda harus bertanya pada Sekte Harimau Naga apa yang Anda maksud. Tak jauh dari situ, terdengar suara sepatu hak tinggi. Nada yang sangat keras. Kamu benar-benar hebat. Saya tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu yang ingin Jiangsu diratakan. Gu Chen terkejut saat mendengar suara ini. Tiba-tiba menoleh ke belakang, dia melihat Murong Waner muncul tepat di depan pintu aula. Dia tidak mengenakan seragam militer, tetapi celana ketat hitam dan berjalan ke sisi ini dengan sepatu hak tinggi. Dia tidak tahu bagaimana Murong Waner naik gunung dengan memakai sepatu hak tinggi. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa menghindari pandangan dari begitu banyak murid Sekte Naga dan Harimau dan tiba di pusat aula Wuying dengan tenang. Tampaknya ketika berbagai sekte mengepung Sekte Naga dan Harimau sebelumnya, bukan hanya orang di dalam Sekte Naga dan Harimau yang melepaskan ketegangan, tetapi sekte itu sendiri juga memiliki masalah. Waner, itu benar-benar kamu? Bukankah kamu di Jiangsu? Kenapa kamu ada di sini? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Murong Waner melangkah ke sisi ini dan berkata dengan senyum heroik, Qiuyu mengatakan bahwa orang di Sekte Naga dan Harimau menindas laki-laki saya. Saya secara khusus membawa prajurit ke sini untuk melihat siapa yang begitu picik dan berani menyentuh laki-laki saya. Berapa orang yang kamu bawa? Tidak banyak, 100 orang. Setelah itu, puluhan tentara bersenjata datang dari pintu. Mereka tidak hanya memiliki pistol dan senapan otomatis, tetapi juga detonator, bom, dan belati yang semuanya dilengkapi standar sesuai dengan kesiapan tempur. Meskipun dia dikatakan cepat dengan tinjunya dalam jarak 10 langkah, dia tetap cepat dengan senjatanya melebihi 10 langkah, dan dia adalah seorang prajurit yang penuh muatan. Sekarang Gu Chen akhirnya mengerti bagaimana dia menghindari pandangan banyak murid Sekte Naga dan Harimau. Di sini, di Aula Wuying, di luar aula, dan di titik-titik penting di pegunungan, ada tentara dengan senjata dan amunisi, dan mereka berkonfrontasi dengan murid utama Sekte Naga dan Harimau, dan beberapa orang terluka. Orang ingin menantang senjata dengan pedang mereka. Prajurit dari jarak dekat tidak bisa mengalahkan murid Sekte Naga dan Harimau, tapi untuk menghadapi mereka, mengapa repot-repot melawan mereka dari jarak dekat? Berdirilah agak jauh untuk menyapa dan mengawasi orang lain. Pastikan saja Murong Waner bisa mendaki gunung dengan aman. 80 dari 100 tentara yang dipilih dengan cermat tinggal di luar Wuying Hall untuk menghadapi banyak murid. Tentu saja, ini hanya untuk waktu yang singkat. Jika guru surgawi memberi perintah, akan sulit bagi lebih dari 100 prajurit ini untuk melawan meskipun mereka baik-baik saja. Ketika guru surgawi melihat Murong Waner, dia tidak marah. Sebaliknya, dia melihat ke atas dan ke bawah dan tersenyum ringan. Nak, apa maksudmu dengan ini? Sekte Harimau Naga kami dan militer telah menandatangani perjanjian. Kedua pihak sangat menyadari hal ini. Air tidak mengganggu sungai. Anda memimpin pasukan mendaki gunung dengan meriah, dan Anda dicurigai menyebabkan gesekan. Guru surgawi serius. Saya baru saja ingin membawa kembali Komandan Harimau ke Jiangsu, tapi aku tidak pernah bermaksud berkonflik dengan Sekte Harimau Naga. Siapapun yang memiliki niat membunuh terhadap Komandan Harimau akan menjadi musuh seluruh provinsi barat daya kita. Kata Murong Waner dengan tenang dengan tangan terkepal. Omong kosong. Dia dan sekte lain ingin menyerang gunung dan merampok barang-barang Sekte Harimau Naga kami. Kita harus mendapatkan penjelasan untuk masalah ini. Saksi dan bukti fisik semuanya ada di sana. Bahkan jika Anda berasal dari komunitas militer, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Jelaskan dengan jelas, jika tidak, Sekte Harimau Naga ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Pria berjubah hitam berkata dengan nada bersemangat. Benarkah? Segera, semua orang mendengar suara gemuruh. Itu adalah helikopter yang datang. Saya melihat 3 helikopter militer lepas landas langsung dari kaki gunung menuju puncak gunung, melayang di udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong Waner melangkah ke arah kedua orang itu dan berkata dengan nada tenang, siapa yang menghasut ini? Gu. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu yang meminta kita untuk menyerang gunung bersama-sama, mengatakan bahwa kita akan menghapusnya. Kita akan membagi isinya secara merata harta di Sekte Harimau Naga. Ya. Tuan Gu memerintahkan kami untuk memberi kami hadiah 1 juta, jika tidak, kami bahkan tidak akan berani melawan Gunung Harimau Naga bahkan jika kita tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bang. Dia melepaskan 2 tembakan langsung ke paha kedua pria itu. Saya tanya untuk terakhir kalinya, siapa yang memerintah? Itu Gu. Bang. 2 tembakan lagi mengenai kaki mereka yang lain. Semua orang tercengang.
Siapa sangka boneka ini begitu cantik dan bisa begitu kejam. Ya, hiu hitamlah yang menghasut kita untuk melakukan ini. Dia mengatakan bahwa jika kita menjebak Tuan Gu seperti ini, Provinsi Barat Daya akan membayarnya jika terjadi kesalahan. Salah satu orang kuat meratap sambil menutupi miliknya kaki. Murong Waner memutar pistol di tangannya dan memasukkannya ke dalam borgolnya. Tuan Surgawi, apakah Anda masih ingin mendengar penjelasan yang lain? HMPH. Anda memaksakan pengakuan dengan kata-kata dan perbuatan. Apa yang terjadi dengan rekamannya? Pendeta Tao berjubah hitam itu mendengus dingin. Rekaman seperti ini, selama saya punya komputer, saya bisa menggunakan suara Anda, atau bahkan suara guru surgawi, semuanya baik-baik saja. Tidak sulit. Dengarkan sendiri, 10 kali 20 kali. Begitu kamu mendengarnya, kamu bisa tahu apakah itu suaranya atau bukan. Kata Murong Waner dengan nada tenang. Kamu. Guru surgawi tua itu memberi isyarat dengan melambaikan tangannya, dan semua orang terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Oke, Sekte Harimau Naga kita juga punya masalah besar dengan masalah ini. Kenapa orang luar selalu bisa naik ke gunung dengan begitu mudah? Saya harap semua tetua dan pelindung akan menyelidiki secara ketat semua departemen setelah masalah ini. Juga, jika siapapun yang ketahuan berselingkuh dengan dunia luar, saya akan menghukum Anda dengan berat. Bersambung.